Bentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mungkin udah ada yang beberapa udah ada pengarahan dari pembimbing satunya, apalagi yang misalnya dospemnya Miss Lucy itu udah pasti udah ada pengarahan bab 2 dan bab 3-nya. Di sini kalau mau jelasin buat yang belum ada pengarahan dari dospem satunya. Ini dari kemarin udah ada yang ngirimin bab 2 tapi masih salah terus. Jadi ini kalau pasti contoh punya si Badla sama punyanya si nih Arya baru ngirimin ini terus punyanya si Safinatun. Ini kakak jelasin yang sikat buat yang bab 2. Ini baru bab 3. Oke. Nah, ini punya siapa tuh? Jalil juga tadi kayaknya baru ngirim deh. Sekalian. Mana yang salahnya kakak jelasin. Jadi kenapa masih banyak yang kakak mau ngarahin ini biar semuanya itu bab 2-nya yang salah ya udah benerinnya bareng-bareng. Dibenerin, kalau yang salah benerin, kalau yang udah bener ya udah biarin aja. Tapi kalau emang masih belum sama sesuai dengan yang ini kan kita sesuai pedomannya Raharja. Jadi kalau emang kakak juga udah sesuaiin sama apa yang ada yang di PO. Di PO kan itu harus minimal ada 8 kutipan. Terus sama yang nanti ditanya buat nanti kalian sidang itu udah pasti 5 di literatur review ada 5 nasional dan 5 internasional. Makanya kenapa bab 2 itu kakak minta kalian ngirimin daftar pustaka juga. Jadi biar kakak bisa ngecek yang kalian kutip itu tuh jurnal internasional benar atau enggak, bukan cuman hanya kemarin punya siapa ya? Oh ini baru tambahin. Terus nih nanti ya kakak jelasin setiap teori itu nggak jauh-jauh dari judul kalian. Kalau judul kalian apa? Judul kalian ini misalnya punya siapa nih? Punya Jalil. Punya Jalil itu Jalil. Jalil itu bukan prototipe ya? Kok ada ini? Jalil, kok lu prototipe? Iya benar Bu, saya prototipe. Wow. Oh, prototipe. Jadi kalau ini sesuaiin sama judulnya. Tapi di judulnya nggak ada ini, nggak ada tulisan buat prototipenya. Oh, kalau di portal itu ada Bu. Mungkin Di portal coba kakak cek lagi. Lagi dicek dulu. Kalau nggak ada gimana deh? Ayo loh. Jalil. Kakak ada ngopi dari yang oh ada ya. Sesuaiin ya benar sesuaiin sama judul. Jadi kalau misalnya judulnya ada prototype di bab 2-nya juga ada prototype. Pertama itu bukan kalau umum itu enggak bukan prototipe ya awalnya. Kalau umum itu makanya di sini kakak buka tesis kakak. Ini karena penyesapan aja. Umum itu mencakup teori-teori umum. Jadi kayak misalnya perancangan umum kan. Terus kalau kalian misalnya pengembangan atau apa namanya in sistem informasi
Tapi nanti kalau yang khusus itu kalau misalnya kalian prototype itu baru nanti masuknya di teori khusus. Punya ACC. Jadi ini nih, kalau tunjukin tuh. Umum itu kalau tesis nggak ada umum khusus. Kalau di raharja skripsi itu umumnya yang khusus sama umum nanti beda. Jadi kalau misalnya di sini mana sih? Oke, ini ya. Kan punya Fadla sama si ini kan beda. Dua. Nih. Kalau kalian bikinnya video profil, di teori khususnya video profil. Jadi kalau nanti kalian bikinnya prototipenya itu di teori khusus, bukan di teori umum. Jadi di sini nanti perancangan kan ada di ini semuanya, terus website itu di teori umum. Jadi yang umum itu perancangan website, informasi itu semuanya taruh di teori umum. Terus kalau yang lain ada apa lagi nih? Sistem. Ini kan sistem semua nih, sistem. Itu ada di teori umum. Baru nanti pas di teori khusus, itu baru nanti yang sesuai sama project kalian. Project kalian misalnya video company profile. Taruh video company profile kalian di teori khusus. Kalau misalnya video dokumenter, taruh di teori khusus. Terus yang beda-beda nih di Mafik itu ada si Sadam sama si Dinova sama Maipada. Terus untuk di teori khususnya, kalau misalnya kalian bikinnya khusus website, ya udah berarti websitenya taruh di teori khusus. Terus kalau ini kan kayak punya si Arya ini kan scrap part ini harusnya taruhnya di teori khusus. Saya udah ngirim ini. Nih kayak punya si Arya. Ini ada sistem benar. Teori khususnya dia bahas aplikasi. Mana aplikasi? Istilah-istilah yang pokoknya yang kalian gunakan di dalam teori kalian, di dalam laporan kalian itu semuanya yang khusus, benar-benar khusus project kalian itu taruhnya di teori khusus. Setiap ini, apa namanya? Ini masih salah nih punya si Arya juga. Setiap teori atau kutipan itu minimal itu 2 kutipan nih kayak punya Sarina tuh. Jadi ada 2. Jadi misalnya nih kalau nggak salah menurut Susari punya kakak nih. Jadi ada yang dari punya kakak terus ada dari orang lain. Itu atau mau 3 juga boleh, tapi 2 minimal ada 2 biar kalian bisa taruh kesimpulan di bawahnya. Jangan tiba-tiba kayak Jalil cuman 1 tiba-tiba ada kesimpulan. Ini kesimpulannya dapat dari mana? Sedangkan ini kan cuma ada 1 teori. Jadi minimal itu ada 2 teori biar kalian bisa nyimpulin nih semuanya satu doang teorinya. Cara ngutipnya bukan kayak gini ya. Cara ngutipnya itu kalian tahunnya tahun berapa, terus kalian kutip di halaman berapa. Makanya di catatan kakak ini udah kakak lengkapin semua nih. Ini sebenarnya udah kakak taruh semua di sini nih. Di sini nih. Itu udah lengkap semua apa yang ada di bab 2. Ada lagi yang bab 2-nya kalau misalnya nggak tahu ya kalau sekarang. Kalau di kayaknya udah nggak begitu lagi. Kalau dulu dia kalau misalnya 4 sampai 5 baris itu harusnya 1 rata. Ini mah kayaknya udah enggak nih. Ya udah enggak.
Jadi pokoknya kalau mau bikin kesimpulan, itu ya minimal ada dua kutipan. Mau tiga juga boleh. Yang penting itu ada dua baru simpulan. Cara ngutipnya, tahun dulu, terus di halaman berapa kalian ngutip. Ya, nanti juga kenapa diminta kirim daftar pustaka, itu dicocokin halaman sininya nih, ininya. Kalau kakak lagi detail ya. Kalau lagi nggak detail ya nggak akan kakak periksa juga. Cuman kakak ngitungin yang ditandain, misalnya yang ditandain ini warna warna apa aja, ntar biasanya kakak suka random ngasih highlight. Itu udah kakak hitung. Ini kan Arsi, Miss Arsi satu, Bu Dewi, terus Bu Nopi, Miss Lucy. Pokoknya kakak hitung sampai 8. Kalau belum ada 8 kutipan dari dosen Raharja, itu kakak suruh tambahin. Kalau belum, nih, atau nanti kakak makanya butuh daftar pustaka tuh juga sekalian dicek ini beneran jurnal internasional atau bukan. Makanya bab 2 itu harus dikirim daftar pustaka sama bab 2-nya biar sekalian kakak cek untuk cross check halaman sama cross check tahun. Intinya cuman itu sih bab 2 itu. Sama ya ini, kalian masih salah buat naruh-naruh kutipannya. Sama itu kalian belum naruh footnote satu. Satu itu nanti di sini satu kan. Nanti di daftar pustakanya juga satu karena ini nanti sesuai kemunculan. Sesuai dengan kemunculan di laporan. Kalau misalnya di bab satunya ada kutipan, berarti kan footnote-nya mulainya setelah nomor berapa nih kayak penyiasat Vina karena di bab satunya ada, jadi dia mulai dari nomor 3. Ini bisa begini atau ditaruh di akhir. Cuman kalau standarnya laporan di Raja sesudah ngutip itu ditaruh footnote terus dipangkatin. Ini halaman berapa? Langsung aja halaman berapa? Pokoknya nanti itu semuanya diginiin. Yang diginiin semua. Semua laporan dalam kurungnya itu tahun, terus halaman berapa. Kalian ngutip ini definisi ini. Trototipe ini ada di halaman berapa. Habis itu ini juga, ini kan 3 penulis. 3 penulis itu nggak kayak gini nulisnya. 3 penulis itu Supandi dan kawan-kawan. Kalau misalnya satu penulis, ya udah satu penulis aja. Makanya daftar pustaka itu juga jadi acuan kakak buat kakak benerin bab 2 kalian. Apa yang salah? Jadi bukan semua nama penulisnya ditulis. Itu diganti jadi BK. Kalau misalnya jurnalnya internasional itu udah kakak tulis juga di note, itu ditulisnya at all. Titik. Sini ada nggak? Kalau di siapa tadi ya? Oh iya. Nih, ini kan 2. Ini Laudon namanya beda. Makanya daftar pustakanya dibutuhin itu ya karena kakak mau lihat itunya. Buat ini ada nama Laudon ini masuknya apa? Terus ini kalau misalnya 2 nama nih, kayak begini 2 nama nih. Yang ditulis di depan itu nama belakang penulis 1 dan nama lengkap penulis kedua. Jadi kalau misalnya penulisnya itu ada 2,
Ditulis sesuai yang penulis keduanya itu sesuai nama asli dia. Kalau yang satu penulis, nih kayak nih, Richard et al. Ini jurnalnya bahasa Inggris atau bukan? Makanya kakak butuh buat daftar pustakanya itu, mau tahu ini beneran jurnal internasional atau bukan. Dan ini juga kan masih banyak nih belum yang ditambahin halaman-halamannya. Sama daftar pustaka itu yaitu buat ngacuin ini nih. Udah ada berapa dosen yang udah kalian kutip buat PO di gini kalian. PO kalian gimana ya? PO pun udah kakak screenshot tuh. PO itu masuk yang PO 8 kutipan jurnal itu ada di PO nomor 2. Kalian buka aja sendiri. Kalau tampilan kakak kalau PO-nya S2 sama nih kayak gini. Nih begini. Isinya juga sama kayak gini. Link khusus bab 2 kalian sama daftar pustaka itu nanti kalian taruh di sini. Terus nanti kalian copy mana aja yang dari dosen Raharja. Terus udah submit. Itu juga buat bantu skor ini kalian, PO kalian lumayan sih. Kalau nggak ada jurnal. Hibah kemarin udah kakak kasih tahu bikin pakai surat. Terus kalau bab 2 sih udah. Daftar pustakanya juga udah. Yang penting ini nih. Ada 5 dari internasional sama 8 yang dari Raharja. Itu harus dosen Raharja. Dosen Raharja itu juga kalau kalian masih bingung udah kakek taruh di sini juga nih. Tinggal diklik doang. Kalian mau ngutip dari siapa? Itu udah kakak jelasin juga di awal. Ini semuanya udah lengkap semua. Kalau kalian mau lihat riwayat pengarahan kemarin juga ada di sini nih. Sampai kakak taruh lagi bikin tab baru. Nah, ini tab baru emang. Tapi ya kalian tinggal baca doang sih sebenarnya. Semuanya tuh udah kakak taruh semua di note, udah kakak taruh. Kemarin ada yang nanya Raja Karir. Ini udah kakak taruh semua di sini. PO juga udah kakak jelasin nih. Poin 1, 2. No, ini udah semuanya kakak jelasin. Tinggal kaliannya itu mau baca atau enggak. Untuk bab 2 udah cukup sekian. Karena bab 2 itu ya udah cuman salahnya sama. Sama salahnya belum pada ngumpulin. Nah, itu salah terbesarnya. Terus lanjut bab 3. Bab 3 itu untuk awal semua bab 3 itu sama. Gambaran umum dari profil atau perusahaan kalian. Ini tempat kalian penelitian. Kalau kalian sekolah ya jelasin sekolah. Dengan apa aja nih? Judul. Misalnya dari dinas, di Nova kan dinas. Jelasin dinas di sini. Sorry. Terus visi misinya, struktur organisasinya, sama dari wewenang. Tadi kan ini kan ada struktur organisasinya, tapi kan ya pasti ada tugas-tugasnya kan. Tugas-tugas dari orang-orang di struktur organisasi itu apa? Dijelasin. Ini kalau yang 3.2 setiap project beda-beda. Kalau untuk yang video itu kalau misalnya metodenya MDLC itu semuanya sama. Pokoknya makanya kakak taruh referensi yang sebelumnya karena buat referensi kalian buat bikin laporan. Tinggal dicek aja semuanya itu udah
ditaruh di sini. Kalau untuk yang SE, karena kan SE kan nih kakak baru juga, karena yang kemarin itu Mafib, jadi nggak ada contohnya. Makanya kakak buka tesis kakak. Tapi kalau untuk tesis itu bab tiganya bukan, nggak ada ini sih, bukan 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 ini, benar-benar metode penelitian banget, nggak ada bahas. eh Kalau mungkin nanti kakak cek lagi di perpus gimana bab tiganya, seharusnya tetap sama kayak yang Mafid. Itu awalnya profil perusahaan dulu, baru dari, ya kalian nanti bisa baca-baca di perpus sih, sebenarnya baca di perpus sendiri. Untuk 3.2-nya itu yang udah pasti berkaitan dengan metode yang kalian bikin. Makanya di sini kakak jelasin bab tiganya di sini. Profil perusahaan, metode penelitian yang digunakan, dijelaskan sedetail mungkin. Mulai dari proses penelitian kalian, misalnya dari, kalau sistem kan ada dari proses login, proses projectnya, kalian misalnya proses pembayaran ya kalian jelasin alur project, proses pembayaran tersebut, terus sampai ke logout. Terus masukin juga tujuan perancangan dari project kalian itu di situ. Sama jadwal penelitian kalian yang di bab 1 kemarin di Sempro, itu taruh di bab 3. Terus eh elisitasi, semuanya ada semua elisitasi. Ini kakak yang mau jelasin elisitasinya di sini. Elisitasi itu apa yang mau kalian butuhkan atau mau kalian tampilkan di apa sih namanya project kalian. Mau itu visual, itu teks, semuanya taruh di elisitasi. Ini kan kayak ini menampilkan video. Kalau kalian mau menampilkan icon home, ya kalian tulis icon home. Menampilkan teks apa, tulis nanti di sini. Kalau cara cepat kakak itu kalian bikin dulu ini, apa namanya, final draft elisitasi dulu, baru nanti bikin yang 1, 2, 3 biar cepet. Jadi kalian tentuin dulu mau apa aja yang ditampilin di project kalian. Di project kalian misalnya mau nampilin logo perusahaan, misalnya mau nampilin kalau sistem itu paling ya, apa? Nih, kalian mau nampilin menu-menu yang baru yang kalian bikin. Icon-iconnya kan pasti beda-beda kan setiap menu. Itu kalian jelasin, ditaruh di sini nih, bab 3. Mau menampilkan apa aja. Bikin dulu final draft elisitasi, atau misalnya dari stakeholder kalian atau dari tempat kalian magang itu udah ada mau nampilin ini loh di sistem, di web, itu taruh tinggal udah misalnya udah final dari dia, tinggal kalian taruh aja di final draft elisitasi. Baru nanti kalian bikin elisitasi 1. Itu tinggal ditambah-tambahin aja apa yang menurut kalian penting tapi nggak terlalu penting, itu taruh aja di elisitasi 1. Terus sampai elisitasi 2 itu masih sama. Nanti itu pokoknya berkurangnya cuman di sini pas di final doang. Makanya ini dikosong-kosongin final. Jadi di sini nanti kalian tinggal tambahin di elisitasi 1 beberapa, 2 atau 3 gitu, buat nanti dihapus di final elisitasi. Makanya tadi kakak bilang bikin dulu final draftnya, baru di elisitasi 1 tinggal kalian karang-karang aja tapi masuk akal, maksudnya dikarang tapi ya masuk akal sesuai dengan proyek kalian. Baru ini mau kakak jelasin untuk yang tahap 2. Tahap 2 itu ada checklist MDI. MDI itu mulai untuk mandatory, yang diinginkan, yang diperlukan, sama yang tidak diinginkan. Benar-benar nggak diinginkan. Makanya ini yang di I, nah ini gunanya buat yang tadi yang menurut kalian perlu dan tidak perlu,
itu buat dihapus nanti di ini kan ya, lihat nih ya. Ini kan menampilkan video jalanan bab 3 ya, yang elisitasi tahap 2. Ini masih sama. Tapi di sini dihapus, nanti ini naik semua nih yang dihapus-hapus. Itu taruh di sini, di checklist di I. Yang menurut kalian penting semua itu taruh di M. M itu yang diinginkan. Ingat ya nih, ada keterangannya semua ini. Makanya kalian juga harus cari definisi elisitasi juga, biar kalian bisa ngerti. Terus yang D itu yang diperlukan. Itu misalnya kalian nggak mau, tapi itu diperlukan sama perusahaan, itu di checklist di D. Yang nggak perlu itu taruh di I. Makanya itu tadi yang kakak bilang, yang mau dihapus, yang nggak ada di final draft yang kalian udah bikin di awal, itu tinggal kalian checklist aja di I langsung, biar nggak salah. Terus untuk yang elisitasi tahap 3, elisitasi tahap 3 itu untuk teknik, operasional sama ekonomi yang menurut kalian apa sih namanya? Nih, ini ada L. L itu low, M itu middle, H itu high. Kalau di teknik, L itu mudah. Tekniknya mudah kalian bikin. Itu kalian checklistnya di L. Terus kalau misalnya tekniknya itu sedang, nggak terlalu susah, nggak terlalu mudah, itu taruh di M. Kalau misalnya susah, kalian checklistnya di H untuk teknik. Operasional, kalau pas kalian ngebikin, pas ngeproses operasionalnya itu kalau tadi sama. Kalau mudah itu L, sedang itu M, kalau susah baru itu checklist di H. Itu ekonomi. Kalau L berarti murah. Kalau murah, kalau menampilkan misalnya secara ekonomi menampilkan sistem kalian bagian ini murah, itu kalian checklistin aja di L. Atau misalnya sedang, kalau sistem kan ini sih lebih ke fungsional, ke non fungsional sih, yang lebih ke high. Misalnya kalian menggunakan waktu, atau misalnya yang di sini pokoknya yang L itu murah, ini sedang, nggak terlalu murah, nggak terlalu mahal. Kalau high itu di ekonomi itu mahal. Jadi kalau misalnya cara kalian misalnya kalau video itu kalau pakai drone kan pasti mahal. Tapi kalau misalnya penguji, kadang-kadang kalau misalnya kan itu mahal, kenapa ditampilin atau dibikin? Emang ada aja sih yang iseng, itu biasanya nyuruh pindah ke L atau M. Tapi kan sesuai dengan real nyatanya ekonominya itu mahal. Jadi nanti taruh aja dulu di H, biar nanti gampang gimana setelah diuji aja. Itu baru nanti ya ini final draft tadi kan yang aku jelasin. Apa yang mau kalian tampilin di project kalian, mau teks atau visual apapun yang kalian tampilkan di project, mau itu sistem, website, video, desain, itu semuanya itu di draft presentasi. Kalau ini, kalau buat yang video atau yang mapping, final draft presentasi ini nyambung juga ke storyboard. Aduh, mana ya? Oh, itu. Nanti ini kalau habis nyambung lagi ya. Soalnya 7 menit. Kalau untuk yang tadi bab 3 yang final draft tadi itu nyambung ke sini nih.
Eh, sini, sini. Script writing kalian, terus rundown kalian, itu nyambung dari ini final draft. Jadi final draft kalian di sini apa? Di rundown sama script writing kalian itu sama. Untuk yang video. Kalau untuk yang SE itu enggak cuma nyampe sini doang. Nanti di bab 4-nya itu proses kalian bikin project. Itu apa aja dijelasin di sini. Kalau ada alurnya kalian jelasin. Alurnya itu di bab 3 ya. Alur metode kalian itu di bab 3. Pokoknya di bab 4 itu cuman hasil-hasil dari project kalian. Kalau prototype ya udah tampilin prototype hasil dari kalian bikin. Itu taruh di bab 4. Kalau untuk metodenya itu di bab 3. Kalau ini kan ada alur kakak nih buat di sini. Ini awalnya yang sebelah sini itu di bab 3 doang. Bab 3. Nih. Misalnya sebelumnya gimana? Sebelum dari project kalian dibikin, itu alurnya kayak gimana? Nanti di bab 4-nya ditambahin perbandingan dari alur setelah ada project kalian. Di sebelahnya, di sampingnya kayak gini, kayak tadi. Nih, ini yang sebelum, ini yang sesudah ada sistem atau penampilan dari project kalian. Itu perbandingannya apa, dijadiin begini, dikasih alur. Ada juga kan apa sih namanya, alur yang itu loh. Ini yang prototipe ini hampir sama kayak punya kakak untuk prototipe ya. Kalau untuk yang bab 4 ya. Kalau untuk yang website itu proses dari login, kalau itu loh apa sih namanya? Tiba-tiba lupa istilahnya. Flowchart, ya flowchart itu kalian taruh di bab 3. Baru nanti di bab 4-nya ini ya pokoknya hasil-hasil. Flowchart kalian itu taruh di bab 3. Udah, bab 4 udah. Bab 5. Bab 4 itu cuma hasil doang kalau untuk yang sistem. Kalau yang untuk Mafib itu semuanya dari prosesnya itu, karena ini video semua Mafibnya ya sama kayak begini. Dari sinopsis, narasi, semuanya ditulis semua di bab 4. Ya. Kalau untuk script writing ini sama persis sama yang ada di yang ininya nih. Loh. Yang ininya itu sama persis sama yang ada di final draft. Baru ini nanti isi-isi dari dubbingan kalian. Kalau nggak ada dubbingnya, itu ya udah kasih aja sound effect. Jadi kru. Ini time schedule untuk yang Afif yang di bab 1. Sempro kemarin pindahin ke sini di bab 4. Kalau untuk yang SE itu jadwal penelitiannya taruhnya di bab 3. Bukan di bab 4. Untuk ini Afif untuk yang video ya anggaran. Sama juga untuk yang anggaran. Kalau emang ada anggaran yang buat yang sistem, itu taruhnya di bab 3, bukan di bab 4. Untuk yang SE. Itu juga sama peralatan, kalau peralatan taruhnya di bab 3 untuk yang SE. Kalau adanya peralatan yang kalian gunakan buat sistem. Kalau untuk anggaran kan paling anggaran server, anggaran misalnya kalau misalnya webnya jadi hosting, itu kan nanti kalian masukin di sini. Ini udah
Dan ini strategi kalian bikin perencanaan audio. Itu semua di bab 4 kalau untuk yang Mafib. Ini semuanya udah tinggal tampilan. Kalau untuk yang SE itu semua bab 4-nya itu hanya tampilan aja. Jadi yang untuk yang bab 5 masih banyak yang belum ngumpulin nih. Padahal bab 5 itu jawaban dari bab 1 kalian. Dari tujuan, manfaat, atau rumusan masalah kalian. Itu ya ini misalnya. Kemarin udah kalau jelasin kan. Jadi ya kalau daripada nungguin bab 2 kalian lama, kerjain dulu bab 5-nya. Bab 2 juga jangan lupa ini jangan 1 tapi 2. Terus ini nih kakak mau jelasin punya si Jalil bukan begini. Tapi berdasarkan kemunculan. Itu kata pustakanya. Bukan begini. Ini pasti salah. Udah, ada lagi yang mau ditanya nggak? Ini semuanya udah kakak sampai.